九、八、七、六、五、四、三、二、一、零。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Matematika, channel yang siap berbagi informasi dalam dunia pendidikan maupun yang berkaitan dalam dunia pendidikan. Baik, video kali ini saya akan membahas yaitu memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Materi ini adalah lanjutan dari materi kita kemarin, yaitu tentang konsep atau pengertian bentuk aljabar. Baik, mudah-mudahan materi ini bisa menjadikan referensi bagi siswa sekalian yang duduk di bangku P, ya. Baik, simak videonya sampai selesai. Nah, adapun tujuan kita kali ini adalah kalian nanti akan dapat menyelesaikan operasi penjumlahan pada bentuk aljabar, kemudian menyelesaikan operasi pengurangan pada bentuk aljabar, dan yang terakhir kalian insya Allah dapat menyelesaikan operasi pada bentuk aljabar yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mulai, saya mengingatkan kembali bahwa ada beberapa kata kunci yang kemarin kita sudah bahas. Yang pertama adalah pengertian bentuk aljabar. Jadi bentuk aljabar itu sebenarnya adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf yang mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, huruf itulah yang disebut variabel, ya. Disebut variabel itu bisa diganti dan bisa berubah-ubah. Kemudian koefisien itu sendiri, jadi kalau koefisien itu sendiri adalah bilangan yang mengandung variabel, ya. Kemudian kalau konstante adalah bilangan yang tidak memuat variabel. Kemudian yang disebut dengan suku adalah bentuk-bentuk yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan atau pengurangan. Itulah yang disebut dengan suku. Baik, kita lihat satu contoh. Misalkan saya menuliskan bentuk aljabar, ya, misalnya 3x ditambah 4y dikurang 6. Baik. Jadi yang berfungsi, yang berperan sebagai variabel adalah ini, ya. Jadi variabel dari bentuk aljabar berikut adalah x, y. Kemudian koefisien dari x itu adalah 3. Sedangkan koefisien dari y itu adalah 4, ya. Tapi kalau seandainya di sini negatif, ya. Kalau seandainya di sini negatif, maka koefisien dari y itu adalah negatif 4, ya. Negatif 4. Kemudian untuk konstantenya adalah negatif 6. Kemudian ini bentuk aljabar yang memiliki 3 suku. Nah, perlu kembali saya ingatkan bahwa kalau ada bentuk aljabar yang mempunyai 1 suku disebut monomial, kalau 2 suku disebut binomial, kalau 3 suku disebut trinomial, dan kalau lebih dari 3 suku disebut polinomial. Itu adalah apresiasi kita pada pertemuan kali ini. Baik, nah di sini ada permasalahan yang akan kita bahas. Nah, Pak Maduri merupakan seorang pemborong beras yang sukses di desa Dempo Timur. Pak Maduri mendapatkan pesanan dari pedagang pasar Pasean dan Waru di hari yang bersamaan. Pedagang pasar Pasean memesan 15 karung beras, sedangkan pedagang pasar Waru memesan 20 karung beras. Beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Maduri
hanya 17 karung beras saja. Baik, misalkan X adalah berat tiap karung beras, nyatakan dalam bentuk aljabar ya. Oke, kita mulai bagian A ya. Bagian A itu karena X menyatakan berat tiap karung, maka total beras yang dipesan Pak Maduri ya, total berarti jadi totalnya adalah ini ada 15 karung ya, 15 karung. Ini ada 15 karung, berarti 15X ditambah 15 karung ditambah 20 karung ya, itu sama dengan ini. Kalau kita jumlahkan 15 ditambah 20 menjadi 35X atau 35 karung. Kemudian kalau kita lihat bagian B nya, sisa beras yang ada di gudang Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Pasean saja. Berarti kalau begitu kita tentukan total beras yang dimiliki Pak Maduri itu totalnya adalah 17 karung ya. Kemudian dikurangi dengan pasar Pasean. Pasar Pasean kan 15, berarti 15X. Ini kalau dikurangi menjadi 2X. Kemudian untuk C nya, kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Waruk saja. Nah, berarti kita lihat berarti 17X ya, itu dikurangi dengan 20 karung. Nah, berarti ini hasilnya adalah negatif 3. Berarti kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Maduri adalah 3 karung beras. Jadi tanda negatif di sini, yang negatif 3 ini menunjukkan kekurangan beras ya. Kekurangan beras yang dibutuhkan oleh Pak Maduri. Perhatikan pada posisi bagian A itu ada memuat operasi penjumlahan ya. Ada memuat operasi penjumlahan ya. Ini. Kemudian untuk B ada memuat pengurangan. Jadi di sini menunjukkan bahwa pada bentuk aljabar itu bisa dilakukan suatu operasi ya. Nah, tapi ingat yang bisa dioperasikan adalah yang sejenis ya. X ini menyatakan karung ya, ini karung, jadi ini yang bisa diselesaikan. Inilah yang disebut dengan suku sejenis ya. Ini disebut dengan suku sejenis. Jadi kalau ada suku yang tidak sejenis tidak bisa dioperasikan. Baik, untuk memahami lebih lanjut tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar, perhatikan tabel berikut ya. Nah, coba kita lihat. Di sini bagian A ini memuat beberapa bentuk aljabar seperti terlihat. Kemudian B juga memuat atau memiliki bentuk aljabar. Nah, kalau A ditambah B, perhatikan, kalau A ditambah B ini 2 ditambah 3, makanya dihasilkan 2X ditambah 3X sama dengan 5X. Demikian juga kalau dibalik, 5X jadi B tambah A. Dengan demikian ternyata masih ingat sifat operasi bahwa jika A tambah B sama dengan B tambah A, maka dia disebut dengan bersifat komutatif, tapi tidak berlaku untuk pengurangan ya. Jadi kalau A kurang B tidak sama dengan B kurang A,
maka tidak berlaku sifat komutatif ya. Nah sekarang berapa kira-kira untuk kolom keempat baris keempat? Nah kita lihat, jadi kita jumlahkan 3x ditambah dengan 2x maka diperoleh 5x ya. Kemudian negatif 2 dikurangi 4 berarti negatif 6 ya. Dan di sini pasti sama ya, karena berlaku hukum komutatif. Oke ya. Kemudian untuk di sini yang kolom sini, jadi kita kurangi. Jadi nah ini bisa ke nomor 6 ini, perhatikan hati-hati nomor 6. Kenapa? Karena di sini melibatkan operasi kurang ya. Nah jadi dengan demikian harus dibuat dulu kalimatnya. Jadi 2x kurangi 1, buka kurung ya, baru dikurangi dengan 1 kurang x ya. 1 kurang x maka diperoleh hasil. Ini kita buka kurungnya, maka ini tetap ditulis 2x ya. Kemudian ini kurangi 1. Nah di sini harus hati-hati nih, ini ya, karena ini adalah koefisiennya negatif 1, jadi negatif 1 dikali dengan 1 hasilnya adalah negatif 1. Kemudian di sini ini perhatikan negatif 1 dikali dengan negatif x, maka harus dirubah jadi tambah. Nah kemudian kita kumpulkan suku yang sejenis, 2x ditambah dengan x, kemudian ini sudah bisa langsung dijumlahkan menjadi negatif 2. Kalau begitu kita dapatkan kalau ini dijumlahkan menjadi 3x kurangi 2 ya. Oke, jadi sekarang kalau b dikurangi a, jadi kalau b dikurangi a berarti ini dulu yang ditulis duluan, balik ya, berarti kita buka kurung, 1 dikurangi x ya, dikurangi 2x kurang 1, 2x kurang 1. Kemudian kita tulis ini, kembali kita tulis 1 kurang x. Tolong maaf ini tutung. Jadi perhatikan, jadi kalau di sini tanda negatif, semua tanda yang ada dalam kurung itu berubah. Ini adalah positif 12 menjadi negatif 12x ya. Sedangkan ini negatif menjadi tambah. Nah, dengan demikian kita bisa tulis suku yang sejenis ya. Nah, ini suku yang sejenis, min x dikurangi 12x kemudian tambah 1 maka diperoleh hasil. Perhatikan ini koefisiennya berapa? Ya betul, negatif 1 ya. Ini koefisiennya berapa? Ya betul, negatif 12. X tambah 1 tambah 2, 1 tambah 1 sama dengan 2, diperoleh negatif 1 dikurangi 12 menjadi negatif 13 tambah 2. Kalau begitu di sini negatif 13 tambah 2. Oke, ini silahkan adik-adik sekalian latihan untuk mengisi kotak yang masih kosong. Baik, sekarang ini ada perhatikan ya, ada persoalan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, perusahaan X mengemas kelereng-kelereng ke dalam kotak-kotak, yaitu kotak merah dan kotak putih. Wafi memiliki 15 kotak merah dan 9 kotak putih. Kotak-kotak tersebut berisi kelereng
Jika banyak kelereng di kotak merah dinyatakan dengan X dan banyak kelereng di kotak putih dinyatakan dengan Y, maka banyaknya kelereng di kedua kotak dinyatakan dengan, nah perhatikan, jadi ini 15 dinyatakan berupa variabel X, yang putihnya menyatakan variabel Y, maka bentuk aljabarnya adalah 15X ditambah Y. Kemudian jika Wafi diberi kakaknya 7 kotak merah, ini perhatikan ada kotak merah ini, kemudian 3 kotak putih ya, maka Wafi sekarang mendapatkan tambahan kelereng 7X ditambah 3Y. Dengan demikian Wafi sekarang memiliki 15X ditambah 9Y ditambah dengan 7X ditambah 3Y kelereng. Nah, jadi kalau kita operasikan bentuk aljabarnya adalah ini, kalau kita jumlahkan 15 ditambah 7 itu sama dengan 22X, sedangkan variabelnya Y-nya 9Y ditambah 3Y sama dengan 12Y, yang diperoleh dengan cara menjumlahkan kotak-kotak warnanya yang sama ya. Jadi 5X ditambah 9Y ditambah 7X ditambah 3Y, perhatikan dijumlahkan suku yang sejenis, yang kotak merah dan kotak putih ya, masing-masing ini dijumlahkan dengan kotak merah, kemudian dijumlahkan pula dengan kotak putih. Nah, coba kalian perhatikan bahwa yang sejenis itu adalah 15X dengan 7X, kemudian 9Y dengan 3Y. Begitu juga suku-suku yang sejenis di sini adalah 12X dengan negatif 6X, 12Y sejenis dengan negatif 9Y. Jadi dengan mengetahui suku sejenis, maka kalian dengan mudah akan dapat mengoperasikan bentuk aljabar, baik itu penjumlahan maupun pengurangan. Baik, nah sekarang kita ambil satu soal. Tentukan hasil penjumlahan bentuk aljabar berikut ya. Nah, ini kita mau jumlahkan. Nah, di sini kita mulai dari A ya. Untuk A, perhatikan kita kumpulkan suku yang sejenis ya. Berarti 13A. Ini 13A ya. Ini dikumpulkan dengan suku sejenis. Kalau bisa dibuka dulu kurungnya lah. Kurungnya dulu, karena di sini tambah ya, jadi semua operasi yang ada di dalam tidak berubah, jadi semua bilangan yang di dalam kurung tidak berubah karena tambah. Jadi ditambah 21A ditambah dengan 9B, maka diperoleh, kita kumpulkan suku yang sejenis ya. Berarti 13A ditambah 21A kurangi 8B ditambah 9B ya. Kemudian dengan menuliskan koefisiennya, perhatikan koefisien ini di bagian pertama ini kan 13 koefisiennya, sedangkan ini 21 ya. Nah, kita jumlahkan koefisiennya. Kemudian di sini perhatikan, ini harus hati-hati. Boleh dituliskan tambah di sini. Dengan catatan ini kita tuliskan tetap menjadi minus 8B ya. Minus 8B ditambah 9B. Maksud saya begini. Kita ini hapus saja ini ya. Jadi ini tambah 9 ya. Kita keluarkan saja variabel B nya, maka diperoleh 13 ditambah 21 menjadi 34 ya. 34B A maksud saya. Ini negatif 8 tambah 9 menjadi 1B, jadi satunya tidak usah ditulis, langsung tulis B, yaitu bagian A
ya. Nah, sekarang kita lanjut bagian B-nya. Lanjut bagian B, kita buka kurungnya dulu. 15i plus D kurang 14C kurang 14C ditambah 13K tambah 13K. Perhatikan, saya ulangi sekali lagi, karena ini operasi tambah, berarti semua yang ada di sini suku-sukunya tidak berubah, ya. Tanda operasi yang ada dalam kurung tidak berubah. Berarti langsung saya tulis kembali, dikurangi 30i. Dikurang 45J. Kurangi 45J ditambah 51K. Nah, sekarang kita kumpulkan suku yang sejenis. Kita kumpulkan variabelnya yang sejenis, berarti 15i dikurangi 30i kemudian yang tidak ada lagi. Kemudian kita kumpulkan yang J lagi, yang variabel J, negatif 14C kemudian dikurangi 45J kurangi 45C. Kemudian untuk K nya tambah 13K, ya, tambah 13K, kemudian ditambah 51K tambah 51K sama dengan ini. Boleh langsung, ya, karena ini sudah terkumpul, ini boleh langsung, ini bisa kita langsung kurangi saja, atau boleh juga dengan menuliskan koefisiennya terlebih dahulu, boleh. Jadi 15 dikurang 30 berarti negatif 15, ya, negatif 15i. Kemudian negatif 14 dikurangi 45 berarti menjadi, ingat di pelajaran kita sebelumnya bagaimana mengoperasikan bilangan bulat. Jadi negatif 14 dikurangi 30 itu menjadi negatif 44, ya, ya, negatif 44, negatif 44C, ya, negatif 44C. Oh sorry, mohon maaf, bukan 59, mohon maaf, 59, ya, seharusnya di situ 59, ya, 59. Jadi di sini karena negatif 14 dikurangi 45 itu sama dengan negatif 59. 9C. Sekarang K nya 13K ditambah 51K berarti 64K ditambah 64K. Sekarang kita beralih ke soal nomor 2, ya, ini. Jadi ini tadi penyebelahan, oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita beralih ke pengurangan, ya. Nah, sekarang hati-hati untuk pengurangan. Hati-hati untuk pengurangan, ya. Karena ini melibatkan pengurangan, makanya di sini harusnya berubah semua tandanya, ya. Jadi saya mulai bagian A. Perhatikan. 42N, ya, ditambah 35N ditambah dengan 7. Nah, hati-hati dikurung. Karena ini negatif, ya. Nah, misalkan saya di sini negatif 1, jadi kita gambarkan negatif 1. Jadi negatif 1 dikali negatif 50 berarti jadi tambah 50M. Kemudian negatif 1 dikali negatif 20 jadi tambah 20N.
Kemudian negatif 1 kali positif 9 menjadi negatif 9. Atau bisa kita katakan kalau dia negatif sini, semua tanda yang ada di dalam kurung berubah. Coba perhatikan. Negatif 50 sekarang sudah menjadi positif. Kemudian negatif 20 sekarang sudah menjadi positif 20. Positif 9 sekarang sudah menjadi negatif 9. Sekarang silahkan kumpulkan suku yang sejenis ya. Berarti 42N tambah 20N tambah 20N ya. Kemudian tambah 35M 35M. Kemudian ditambah 50 ya. Tambah 50N tambah 50N tambah 50M ya. Tambah 50M. Kemudian 7 tambah 7 kurang 9 ya. Kurang 9 sama dengan, perhatikan, 42 ditambah dengan 20 hasilnya adalah 62. 22N. Kemudian 35 ditambah dengan 50 berarti 85. 85M. Kemudian 7 kurang 9 negatif 2 ya, begitu ya. Sekarang kita lanjutkan bagian B nya ya. Ya, lanjut bagian B. 5x, langsung saja saya buka kurungnya. 5x, oh maaf, ini hapus nih, saya hapus dulu, nanti dikira ini minus ya. Itu titik. 5x ditambah 3. Sekali lagi saya ingatkan, negatif, positif, negatif, berarti di sini negatif x ditambah 1. Ini positif x berubah tanda menjadi negatif x. Ini negatif 1 berubah jadi tambah. Kalau begitu boleh juga langsung. Ini 5x dikurangi 1x berarti 4x. 3 ditambah 1 ditambah 4 ya. Ya, sekarang kita lanjutkan. Nyatakan keliling bangun datar berikut dalam bentuk aljabar. Jadi bagian A ya. Bagian A itu kita lihat ini, jadi ini. Jadi di sini A ya. Jadi semuanya A. Jadi kalau begitu keliling kita jumlahkan ya. Sama dengan A tambah dengan A ya. Tambah dengan A tambah dengan A, maka diperoleh hasil 4A ya. Jadi jumlahkan semua nih. Kemudian kalau ini untuk B berarti di sini A, ini sama semua A ya. Kemudian di sini B, di sini B, di sini B, kemudian di sini A, sini A, sini A. Jadi kalau begitu ini boleh langsung saja ya. Langsung saja A-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 jadi 6A. Tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6B ya. B. Untuk bagian C. C perhatikan. Jadi kalau kita ini kita potong ya. Berarti di sini A, di sini juga A, dan ini kita potong. Berarti di sini A, di sini A. Langsung itu aja ya, berapa? 1. Jadi untuk C itu
hitung A nya 1 2 3 4 5 6 7 8, jadi 8A. Sekarang D, K nya sama dengan, kita perhatikan, jadi kalau kita potong ini ya, berarti ini menjadi C ya. Oke, kemudian yang ini jadi ini B ya. Berarti kalau di sini perhatikan, ini panjang keseluruhannya adalah B, sedangkan ini adalah D. Berarti di sini bisa dapatkan berarti B dikurangi D ya. Berarti di sini panjangnya B kurangi D ya. Kenapa? Karena panjang keseluruhan ini adalah B, sedangkan panjang yang sedikit ini adalah D, maka sisanya ini adalah B kurangi D. Kalau begitu kita buat bentuk aljabarnya. Berarti C nya ada berapa? A nya ada berapa? A nya dulu ya. Di sini juga A ya. Di sini D. Oke, boleh juga kita ilustrasikan yang lainnya. Boleh juga di sini D ya, di sini D ya. Dengan demikian kita bisa dapatkan yang sedikit ini B kurangi dengan D. Oke, tinggal ditulis A nya berapa? 1 2, jadi 2A ya, 2A. Jadi ini A nya 1 2. Kemudian C nya 1 2 ya, tambah 2C, tambah 2C. Kemudian ini ditambah dengan B, ini tambah dengan B ya, tambah dengan B, tambah dengan B ya. Ini sekarang yang belum yang ini ya, ini tambah dalam kurung B kurangi D. Mana yang belum? Ini ditambah dengan D ya. Saya ulangi sekali lagi, A ditambah dengan A menghasilkan 2A, kemudian C ditambah dengan C itu menghasilkan 2C, kemudian panjangnya ini sendiri adalah B, ini panjangnya ini adalah B kurang D, sedangkan ini panjangnya adalah D ya. Dengan demikian kita sederhanakan, jadi 2A tambah 2C tambah 2C ditambah B ya, kemudian ini tambah B, dan ini kurangi D ditambah dengan D. Jadi hilang, berarti hasilnya adalah 2A ditambah 2C tambah 2B ya. Demikian ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan atau tidak dimengerti, silahkan ditulis di kolom komentar ya, dari video-video saya. Lanjut, yang terakhir, sebuah segitiga memiliki ukuran panjang. Jadi kita harus tulis dulu diketahui ya. Diketahui panjangnya itu ukuran panjang sisi terpendek ya. Jadi boleh kita tuliskan, kita misalkan ini kita hapus sisi terpendek, misalnya kita ganti lebar lah ya. Lebar sama dengan 2x kurang 5.
2x kurangi 5 ya. Kemudian untuk sisi terpanjang, sedangkan sisi terpanjang itu panjang sama dengan 3x tambah 6. Oh ya, mohon maaf karena di sini adalah soal yang berkaitan dengan segitiga. Kita jangan pakai ini ya, kita pakai saja S ya. Jadi kita misalkan S1, ini S2, kemudian ada S3 ya. Ada S3 X tambah 6, jadi X tambah 6 ya. Nah, kalau kita gambar, perhatikan gambarnya. Nah, ini misalkan di sini 2x kurangi 5. Kemudian sisi terpanjang kita misalkan ini 3x tambah 6. Kemudian sisanya, jika banyak sisi sisanya, maksudnya ini di sini ya, sisi ketiga, di sini x tambah 6. Jadi untuk keliling segitiga itu sendiri jumlahkan semua saja, 2x kurangi 5 ya, tambah dengan 3x tambah 6, kemudian ditambah x tambah 6 ya. Karena ini melibatkan operasi tambah, maka semua tanda tidak berubah ya. Langsung saja, ini boleh langsung jadi 2x tambah 3x ditambah x ya, kurangi 5 tambah 6. Sini tambah 6 ya, tambah 6. Sini tambah 6 sama dengan 2 tambah 3, berarti tambah 1, berarti 6x ya. Negatif 5 tambah 6 tambah 6, berarti 12 dikurangi 5 tambah 7 ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ya. Sekarang kita lanjut untuk mengisi ini, ada ini ya. Nah, ini artinya kalau ini positif berarti ini dijumlahkan ya, berarti 5 tambah dengan 4 berarti 9. Kemudian negatif 2 ditambah dengan 6 berarti tambah 4 ya, 4x. Kemudian dari sini ke sini kita harus kurangi ya, kita kurangi, berarti 4 dikurangi ya, perhatikan ini negatif, berarti harus berubah 7 tambah jadi positif ya. Jadi 4 ditambah 7 jadi 11. Kemudian 6 dikurangi 3 berarti tambah 3x ya. Oke. Kemudian ini dijumlahkan, berarti 4x ditambah 3x menjadi 7x. Kemudian 9 dikurangi 7 menjadi 2. Jadi mungkin ada yang bertanya, boleh ndak ini dibalik? Boleh ya, karena berlaku hukum komutatif ya. Tadi kita sudah lihat bahwa walaupun dia dibalik tidak ada masalah, boleh ditulis 3x ditambah 11. Oke ya. Jadi untuk materi kita kali ini cukup sekian. Kita membuat rangkuman, ini rangkumannya hari ini ya.
rangkuman kita ya. Jadi yang pertama itu bentuk operasi atau bentuk aljabar bisa dioperasikan dengan suku sejenis ya. Suku sejenis ya. Suku sejenis ya. Kemudian suku sejenis itu kemudian konstante. Kemudian kita perlu juga ingatkan bahwa apabila operasinya kurang, perhatikan, apabila operasinya kurang, maka tanda yang ada dalam kurung kedua itu akan berubah tanda ya. Misalnya begini ya, misalnya 2x kurangi dalam kurung negatif 4x dikurangi 1. Nah, berarti ini harus berubah tanda. Karena ini kurang, berarti di sini berubah tanda. Berarti tinggal 2x tambah 4x. Kenapa harus berubah? Karena ini kalau dikalikan dengan bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif hasilnya positif. Demikian juga ini menjadi ditambah 1. Baik, demikian ya materi kita kali ini. Demikianlah materi kita kali ini, yaitu memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Semoga apa yang kami sajikan melalui video ini bisa dipahami dengan baik bagi siswa atau peserta didik. Jika ada yang kurang dipahami, silakan isi kolom komentar yang ada pada video saya kali ini. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.